Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran dimanapun berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada, hari ini kita akan membuat video tentang cara cepat bagaimana menghafal Al-Quran. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para pencinta Al-Quran dimanapun berada, sudah paham atau sudah banyak yang tahu tentang cara cepat bagaimana menghafal Al-Quran. Adapun cara-caranya, diantaranya yang pertama adalah niat. Mungkin niat ini sudah menjadi titik awal bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, otomatis dalam menghafal Al-Quran akan lebih cepat dan mudah. Bagi santri yang ingin menghafal Al-Quran, maka harus ditanamkan di dalam hatinya tentang niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, cara cepat menghafal Al-Quran adalah bagaimana memperbagus dalam membaca Al-Quran agar bacaan kita benar dan bagus. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada, apabila bacaan kita, tajwid kita, makharijul huruf kita, sifatul huruf kita bagus, maka kita lebih mudah dan lebih cepat untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kita harus meluangkan waktu. Harus ada kesempatan waktu untuk menghafal Al-Quran. Misalnya kita biasa menghafal Al-Quran setelah sholat subuh, atau kita menghafal Al-Quran biasanya sepertiga malam, atau di siang hari setelah sholat zuhur, atau setelah sholat maghrib. Terserah di mana waktu yang bisa untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah jumlah ayat. Kita harus punya target. Harus ada timelinenya dalam menghafal Al-Quran. Misalkan dalam per hari kita buat targetnya hafal 5 ayat. Itu paling sedikit. Paling sedikit 5 ayat. Paling banyak 1 halaman penuh kita hafal dalam sehari. Apabila hafalan kita itu sehari saja 5 ayat, berapa dalam per bulan hafalan kita? Mungkin lebih cepat kita akan untuk menyelesaikan hafalan kita. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada, kemudian yang kelima adalah tentang murojaah hafalan. Kalau hafalan kita sudah banyak, sudah ada, bacaan kita bagus, sementara tidak pernah kita ulang, maka hafalan kita itu pun akan mudah hilang. Tidak terasa hafalan kita sudah hilang. Maka perlunya kita untuk meluangkan waktu untuk murojaah hafalan. Kita setorkan kepada ustadz, kepada guru, kepada syekh, agar hafalan kita tetap kuat. Agar ingatan kita lebih kuat, maka perlunya untuk murojaah hafalan. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada. Kemudian yang terakhir adalah tentang istiqomah atau konsistensi. Konsisten dalam menghafal Al-Quran. Itu sangat diperlukan. Kenapa?
karena waktu untuk menghafal Al-Quran ini kemudian di mana kita menghafal Al-Quran harus kita tentukan. Seperti contoh, kalaulah kita mempunyai hafalan yang banyak, maka otomatis murojaah hafalan kita pun akan lebih banyak waktu untuk mengulang hafalan. Maka diperlukan istiqomah. Apabila istiqomah kita dalam menghafal Al-Quran itu, maka hafalan kita akan tetap kuat, maka ingatan kita akan lebih kuat, dan hafalan kita bagus dan lancar. Mungkin hanya demikian sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada. Inilah cara atau trik, cara cepat dalam menghafal Al-Quran. Baik anak-anak kita yang sedang proses belajar Al-Quran, karena Al-Quran merupakan salah satu kitab kita yang harus kita pelajari sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik atau yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Iqra'ul Qur'anu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat akan menjadi syafaat. Itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Al-Quran ini akan menolong kita, akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah melupakan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, way of life. Maka perlunya sejak dini, mulai dari anak-anak kita, cucu-cucu kita, didiklah dengan pendidikan Al-Quran. Karena dari dasar kita mulai mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, mungkin nanti dewasa akan berguna untuk dirinya dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus untuk belajar Al-Quran. Hanya demikian, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.